Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Almas Sulaiman dengan NIM D1121111015. Di sini saya akan mengerjakan UAS struktur data tema 1 yaitu Stack with Doubly Linked List. Jadi yang pertama adalah pengertian stack. Stack adalah sebuah kumpulan data di mana data yang diletakkan di atas data yang lain. Dengan demikian, stack adalah struktur data yang menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Dengan demikian, elemen terakhir yang disimpan dalam stack menjadi elemen pertama yang diambil dalam proses komputasi untuk meletakkan sebuah elemen pada bagian atas dari stack. Maka dilakukan operasi push. Dan untuk memindahkan dari tempat yang atas tersebut, maka dilakukan operasi pop. Contohnya di sini ada gambar. Misalkan yang bawah ini adalah stack, ya. Lalu saya akan menginputkan atau nge-push data pada stack ini. Otomatis data yang pertama masuk akan berada di paling bawah. Dilanjut dengan data kedua berada kedua dari bawah. Selanjutnya data ketiga berarti ketiga dari bawah. Dan seterusnya hingga data keenam berarti keenam dari bawah. Itu untuk push. Jadi data paling atas adalah data terakhir. Sementara pop atau mengeluarkan data dari stack, yang keluar pertama kali itu data paling atas atau data yang terakhir dimasukkan. Jika data terakhir sudah di pop, maka data kedua di bawahnya itu yang di pop juga gitu. Yang keluar juga data selanjutnya. Selanjutnya adalah doubly linked list. Doubly linked list merupakan linked list di mana tiap simpul dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian isi, bagian pointer kiri atau pref, dan bagian pointer kanan atau next. Bagian isi merupakan bagian yang berisi data yang disimpan oleh simpul atau node. Sedangkan bagian pointer kiri merupakan bagian yang berisi alamat dari simpul pref atau sebelumnya, dan bagian pointer kanan merupakan bagian yang berisi alamat simpul next atau berikutnya. Nih, gambarnya kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat bahwa simpul kiri di sini itu adalah pointer pref atau pointer sebelumnya. Dan yang di tengah ini adalah data dari si simpul atau node ini. Dan yang kanan adalah pointer next atau pointer berikutnya. Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa pointer kanan suatu node menuju ke simpul next dan pointer kiri menuju ke simpul pref. Tetapi untuk pointer kiri, node pertama tidak menunjuk ke simpul yang lain atau null. Dan pointer kanan dari node terakhir juga tidak menuju simpul yang lain atau null. Sebetulnya ini maksudnya node pertama ya, bukan node terakhir. Karena kalau node terakhir otomatis si next-nya itu menuju ke simpul berikutnya. Ya, langsung saja kita ke implementasinya. Ya, di sini saya menambahkan include iostream dan include stdlib.h. Ini tuh adalah library ya untuk program C++ atau bahasa C. Di bawahnya ini tuh untuk deklarasi dari doubly linked list. Jadi kalau doubly linked list kita itu membutuhkan struct node ya untuk simpul, dan di simpul ini itu ada data, lalu ada node next, node selanjutnya atau pointer selanjutnya, lalu ada pref, pointer sebelumnya. Lalu di sini saya menambahkan pointer pembantu yaitu pointer start. Yang isinya itu masih kosong dan pointer top itu isinya juga kosong gitu. Lalu yang pertama di sini saya mempunyai function bool is empty untuk mengecek apakah data terisi atau tidak pada stack. Jadi stacknya kosong atau tidak. Jika startnya, yang pointer startnya null, kosong, maka akan menampilkan return true atau benar. Jika tidak, maka akan salah gitu. Lalu yang kedua ini adalah push. Void push ini untuk memasukkan data pada stack yang ditambahi dengan integer d. Lalu pada push ini saya membuat struct node dengan pointer n. Lalu n ini menjadi new node atau node baru. Lalu si n mengakses data yang disebut d gitu.
datanya itu jadi D gitu. Lalu di sini pengecekan untuk apakah stacknya kosong atau tidak yang sudah saya jelaskan di bool empty ini. Jika stacknya kosong, maka si N ini mengakses priv yang privnya itu kosong juga, lalu nextnya juga kosong karena si datanya kosong. Nah, untuk node pertama jika stacknya kosong, jadi si startnya itu N, dimana si N ini adalah kosong, lalu topnya juga kosong. Nah, jika tidak kosong, maka si topnya itu akan mengakses next yang menjadi N. Dan si N-nya itu mengakses next yang menjadi 0 ya. Karena masih satu ini tuh masih satu stack gitu. Maksudnya masih satu data. Dan si N ini mengakses sebelumnya. Jadi sebelumnya itu top gitu. Lalu prefnya ini sama dengan top karena ini doubly linked list. Jadi prefnya itu atau sebelumnya itu pasti menuju ke data yang terakhir gitu. Atau data yang setelahnya. Lalu topnya itu menjadi N. Lalu yang ketiga ini ada void pop. Void pop ini untuk menghapus data. Sebenarnya bukan menghapus ya, ini tuh untuk mengeluarkan. Untuk mengeluarkan data pada stack. Void pop. Jadi di void pop ini ada struct lagi, struct baru. Maksudnya ada node baru yang diberi pointer N. Lalu N-nya ini menjadi top ya. Lalu di sini juga ada pengecekan stacknya kosong atau tidak. Kalau stacknya kosong, maka akan menampilkan stack kosong. Lalu ditambah else if. Jadi jika topnya sama dengan start, maka si top ini akan menjadi null. Lalu startnya juga jadi null. Lalu membebaskan si N ini. Dan jika stacknya tidak kosong atau topnya itu tidak sama dengan start, maka si topnya itu mengakses priv, lalu mengakses next yang menjadikannya data kosong. Lalu topnya itu sama dengan N yang mengakses priv. Lalu free N lagi. Selanjutnya ada top element. Top elemen ini berfungsi untuk menampilkan elemen paling atas pada stack. Jadi ini tuh sebenarnya bisa untuk pick juga ya, tetapi di sini saya tidak menambahkan pick atau mengintip data pada stack. Jadi saya hanya menambahkan function top elemen, jadi melihat data paling atas. Jika kosong menampilkan data kosong. Lalu jika tidak kosong, maka elemen di atas tumpukan adalah di sini pemanggilan untuk data pada top gitu. Yang kelima, untuk menentukan ukuran stack. Jadi stack size ini menentukan banyaknya node pada stack gitu atau data pada stack. Di sini saya menambahkan integer C yang nilainya masih 0. Lalu pengecekan lagi. Setelah itu jika tidak kosong, maka struct node di sini membuat simpul dengan pointer dengan pointer PTR yang isinya itu atau value-nya itu start ketika si PTR ini tidak sama dengan 0. Lalu di sini ada C++, lalu si PTR-nya itu sama dengan PTR-nya mengakses next. Setelah itu maka akan memprint out atau menampilkan ukuran tumpukannya adalah pemanggilan si C ini ya. Nah, si C ini. Selanjutnya ini ada void print stack. Ini itu untuk menampilkan si datanya, untuk menampilkan data pada stack. Pengecekan lagi kalau kosong. Kalau tidak kosong maka membuat pointer lagi dengan tambahan membuat node lagi dengan pointer PTR yang isinya start. Lalu menampilkan stacknya adalah ketika si PTR-nya tidak sama dengan 0, lalu menampilkan data pada PTR ini di sini. Yang PTR-nya itu mengakses next. Lalu ini tuh untuk line aja. Ya, selanjutnya kita implementasi. Di sini kita menambahkan in main. Contoh di sini saya akan memasukkan beberapa data. Contoh misalkan saya memasukkan datanya itu misalkan 10 ya, lalu memasukkan data lagi 12, lalu memasukkan datanya lagi minimal 3 data aja lah. Misalkan
22. Nah, setelah datanya dimasukkan, kita itu harus ngeprint dulu ya, ngeprint stack. Kalau nggak di print stack maka nggak akan muncul nanti. Print stack kita jalankan. Nah, maka akan muncul stacknya adalah 10, 12, dan 22. Nah, yang 22 ini adalah stack paling atas ya, karena di sini push 22 itu dimasukkan paling terakhir, sama seperti konsep LIFO tadi ya. Jadi 22 ini adalah tumpukan stack paling atas. Jadi ini yang paling bawah, ini selanjutnya, dan ini yang paling atas gitu. Nah, setelah itu kita akan menampilkan elemen paling atas ya. Tadi udah kita bahas bahwa paling atas itu ini. Sekarang kita cek apakah benar atau tidak. Di sini kita menambahkan, memanggil function top element. Kita lihat top elemennya berada pada stack yang mana, itu data yang mana. Nah, bisa dilihat ini yang stacknya tadi, lalu elemen di atas tumpukannya adalah 22. Nah, jika kita menambahkan data, push lagi, misalkan pushnya 30, datanya 30, maka ketika kita jalankan, nah elemen di atas tumpukan adalah 30. Ini sebetulnya bukan elemen di atas tumpukan ya, elemen paling atas pada tumpukan harusnya. Kita edit sebentar. Elemen paling atas pada tumpukan. Kita jalankan lagi dan ini hasilnya. Elemen paling atas pada tumpukan adalah 30. Karena data 30 adalah data paling terakhir kita masukkan. Nah, paling terakhir. Data pertama, kedua, ketiga, keempat. Selanjutnya, kita sudah menginputkan 4 data. Sekarang kita cek datanya dengan stack size. Stack size ini fungsinya untuk mengecek ada berapa data pada stack. Nah, ukuran tumpukannya adalah 4 karena datanya ada 4. Kalau datanya kita hapus datanya. Misalkan di sini kita menggunakan pop. Pop itu untuk menghapus. Kita pop 1 kali. Dan pop ini fungsinya menghapus atau mengeluarkan datanya itu data paling atas atau paling terakhir kita input ya. Yang paling terakhir kita input adalah tumpukan paling atas. Berarti yang push 30 ini bakal hilang. Sekarang kita coba. Nah, tuh data yang ini kan ada datanya. Yang setelah kita jalankan lagi, yang 30 ini tidak ada datanya karena sudah di pop. Dan data paling atasnya itu menjadi 22, lalu ukuran tumpukannya menjadi 3 karena sudah di pop 1 kali. Ya, itulah pembahasan saya mengenai stack with doubly linked list. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.